Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Gizi UIN Wali Songo Semarang yang beranggotakan saya sendiri Yasmin Latifah, kemudian ada Rati Farasanti, Firdaus Zildenah, dan Nova Dwi Ardiansyah akan melakukan praktek penyuluhan gizi dengan tema gizi seimbang pada remaja dengan sasaran audiensnya remaja dengan media, leaflet, dan metode menggunakan diskusi kelompok. Selamat menyaksikan. Baik, pada video kali ini kita akan berdiskusi kelompok mengenai gizi seimbang pada remaja. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai gizi seimbang pada remaja ini, kita lebih ya mengetahui terlebih dahulu siapa itu remaja sebenarnya. Ada yang ingin menanggapi? Oke, baik. Mungkin saya ingin sedikit menanggapi ya tentang siapa itu remaja. Kan sudah ada leaflet gizi seimbang pada remaja yang mana leaflet tersebut sangat bagus ya menurut saya, dan di situ juga sudah terpampang siapa itu remaja. Nah, istilah remaja adalah berada pada tahap transisi antara masa anak-anak dan dewasa. Nah, batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, rentang usia remaja adalah dari usia 10 sampai 18 tahun. Nah, di sini kalau menurut saya sendiri berarti mereka remaja itu merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, pada masa ini menjadi puncak pertumbuhan dan perkembangan bagi remaja, mulai dari pertumbuhan fisik, maupun psikologis. Nah, maka dari itu perlu kecukupan gizi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan pada si remaja ini. Saya pernah mendengar ya suatu ilmu dari The Health Resource and Service Administration Guidelines, yang mana itu merupakan suatu badan kesehatan yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi remaja ini diklasifikasikan menjadi 3. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama fase remaja awal, yang mana rentang usia sekitar 11 sampai 14 tahun. Kemudian yang kedua yaitu fase remaja menengah, yang mana rentang usianya itu sekitar 15 sampai 17 tahun. Dan yang terakhir mungkin ada fase remaja akhir, yang mana fase remaja tersebut berusia sekitar 18 sampai 21 tahun. Nah, mungkin seperti itu dari saya terkait siapa itu remaja. Tadi kan ada sedikit menyinggung mengenai kecukupan gizi untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan remaja ya. Pastinya gizi itu berkaitan dengan makanan nih. Dari kalian ini ada yang tahu nggak pemenuhan makanan remaja itu dipenuhi oleh beberapa aspek? Nah, baik. Untuk pemenuhan makan remaja itu dipenuhi oleh beberapa aspek. Di antaranya tuh keteraturan makan yang buruk. Nah, makan pagi remaja itu biasanya melewati sarapan. Dan pada saat makan siang dan makan malam dilakukan dalam waktu yang tidak teratur. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, kebiasaan makan yang kurang baik. Nah, dari cara makan dan tempat makan. Misalkan, biasakan untuk makan bersama dengan keluarga di meja makan, agar kualitas makanan kita itu menjadi baik. Dan pada saat makan, hindari aktivitas lain yang mengganggu fokus makan kita. Misalnya, ketika makan, jangan sampai deh kita sambil nonton TV atau bermain gadget. Terus aspek yang ketiga, ada perkiraan energi dalam makanan cenderung dibatasi. Nah, remaja itu sering mengalami body image yang negatif. Sehingga dalam makanan, remaja itu sering membatasi kebutuhan energinya. Aspek yang keempat, jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, remaja sering atau lebih cenderung menyukai makanan yang banyak mengandung gula, garam, dan lemak.
Nah, dari keempat aspek tersebut itu dipengaruhi oleh alasan makan. Misalnya mood. Ketika suasana hati itu lagi senang atau sedih, maka remaja itu cenderung mengkonsumsi makanan dalam porsi yang cukup banyak. Atau sebaliknya, malah mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua, rasa lapar. Nah, remaja cenderung akan mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, pengaruh teman sebayanya. Nah, ketika seorang remaja sedang berkumpul dengan teman-teman sebayanya, mereka akan terpengaruh oleh kebiasaan makan temannya tersebut atau mengkonsumsi makanan yang dimakan oleh temannya. Dan yang terakhir, iklan. Nah, iklan itu sangat berpengaruh terhadap pola makan remaja karena iklan itu akan mengundang kita untuk makan makanan yang mereka tawarkan. Seperti itu. Oke, sudah sangat jelas sekali. Ternyata tadi ada beberapa aspek pemenuhan makan yang harus dipenuhi oleh remaja. Oke, berarti saya juga ingin tahu nih, bagaimana sih cara pemenuhan gizi untuk remaja dan bagaimana pengaturan makan yang baik pada remaja itu sendiri. Mungkin ada yang bisa membantu Ya, menjawab? aku izin menjawab ya terkait bagaimana cara pemenuhan gizi dan pengaturan makan yang baik untuk remaja ini nih. Tentunya itu udah diatur di dalam gizi seimbang dengan menerapkan gizi seimbang. Tentu gizi remaja itu akan terpenuhi dan pengaturan makannya juga sudah baik ya seperti itu. Nah, aku pengen tahu dong, gizi seimbang itu apa sih sebenarnya? Aku izin jawab ya. Setahu aku, gizi seimbang itu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai sama yang dibutuhin sama tubuh kita. Nah, tapi juga memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di gizi seimbang. Jadi, kalau kita tahu gizi seimbang, kita sebagai remaja nih bisa terhindar dari masalah kesehatan. Ya, dari penjelasan mengenai pengertian gizi seimbang tadi yang udah dijelasin sama Yasmin, itu kan ada kalimat mengenai memperhatikan prinsip gizi seimbang. Aku mau tahu dong, apa aja sih prinsip gizi seimbang itu? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan aku mengenai prinsip gizi seimbang itu. Oke, mungkin aku bisa bantu jawab nih untuk teman-teman semua terkait apa itu prinsip gizi seimbang. Nah, pembahasan kita pada siang hari ini kan terkait gizi seimbang pada remaja. Sedangkan saya lihat mungkin dari teman-teman semua ini masih masuklah usia-usia remaja ya. Mungkin bisa dicatat nih 4 prinsip gizi seimbang. Jadi prinsip gizi seimbang itu terdapat dalam 4 pilar seimbang. Nah, pilar yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Untuk pilar yang kedua, menjaga berat badan agar tetap ideal. Pilar yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Sedangkan pilar yang keempat yaitu menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau biasa disingkat dengan PHBS. Oke, jadi ada 4 pilar atau prinsip gizi seimbang yang perlu kita perhatiin ya. Selanjutnya kita udah tahu nih akan pengertian dari gizi seimbang, kemudian pilar-pilarnya. Aku pengen tahu manfaat dari pemenuhan gizi seimbang tuh apa sih? Nah, aku mau jawab nih pertanyaan dari Yasmin mengenai manfaat dari gizi seimbang tuh. Itu ada banyak ya. Yang pertama dari energi. Energi itu dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, aktivitas otot, dan perbaiki kerusakan jaringan tentunya nih. Yang kedua itu ada protein yang diperlukan untuk proses metabolisme, untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan. Yang ketiga ada vitamin B1, B2, dan B3. Itu penting banget nih untuk metabolisme karbohidrat yang diubah menjadi energi. Yang keempat ini ada asam folat dan B12 yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah nih. Terus yang kelima ada vitamin D dan kalsium, itu untuk pertumbuhan tulang. Dan yang keenam itu ada vitamin A, vitamin C, dan vitamin E.
yang penting untuk menjaga jaringan baru agar berfungsi secara optimal. Ya, itu beberapa manfaat dari gizi seimbang ya, Yasmin. Tadi kan udah disebutin ya, banyak manfaatnya tuh kalau kita menerapkan gizi seimbang. Aku pengen tahu dong, kira-kira dampak yang akan terjadi kalau kita tuh nggak menerapkan gizi seimbang seperti apa ya? Oke, dampak dari nggak menerapin gizi seimbang ya. Kalau dari aku sendiri, menurut aku dan dari yang pernah aku baca itu ada kita tuh bisa kena stunting gitu loh walaupun kita dari remaja itu karena nggak bisa memenuhi gizi seimbang bisa jadi kita bisa lebih pendek dari teman-teman kita bisa stunting ataupun pokoknya pertumbuhan fisiknya tuh kurang dari teman-teman kita gitu loh. Selanjutnya kalau kita nggak memenuhi gizi seimbang asupan kita kan bisa kelebihan ataupun kekurangan ya. Kalau kita kekurangan bisa jadi kita kayak kena kalau kekurangannya mineral mungkin bisa kena anemia apalagi buat cewek-cewek kan rawan nih kena anemia. Kemudian kalau kita kelebihan bisa jadi kita kena obesitas, kemudian diabetes dan bisa berlanjut ke penyakit-penyakit yang lebih serius gitu. Menurutku sih begitu. Wah, berarti nggak cukup sih. Sangat berbahaya ya apabila penerapan gizi seimbang itu tidak remaja lakukan ya. Berarti aku juga pengen tahu nih agar cara mengatasi agar remaja itu tidak terkena dampak atau cara mengatasi remaja itu tidak menerapkan gizi seimbang. Mungkin ya, cara mengatasi dampak tersebut, kita tuh perlu pemenuhan gizi yang optimal untuk remaja. Nah, pemenuhan gizi bagi remaja ini secara umum itu didasarkan pada AKG atau angka kecukupan gizi. Jadi, kita harus tahu nih terlebih dahulu mengenai kebutuhan gizi kita dalam sehari, baik itu untuk remaja laki-laki maupun untuk remaja perempuan. Nah, untuk pemenuhan energi remaja dalam sehari itu, untuk remaja laki-laki sendiri membutuhkan energi sebesar 2.400 kilokalori. Sedangkan untuk perempuan itu membutuhkan energi sebesar 2.050 kilokalori. Dengan rincian, karbohidrat 50 hingga 65% dari total energi, protein 15 hingga 25% dari total energi, dan lemaknya 25 hingga 35% dari total energi. Nah, untuk memenuhi gizi tersebut, dapat menerapkan isi piringku. Isi piringku merupakan pembagian porsi dalam sekali makan. 1/6-nya itu dari lauk pauk, 1/6 dari buah-buahan, 2/6 dari sayuran, dan 2/6 dari makanan pokok. Nah, selain itu, kita juga dianjurkan untuk mengonsumsi air putih 8 gelas dalam sehari, melakukan aktivitas fisik, dan jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya Firda. Diskusinya bisa sampai sini dulu ya. Diskusi ini kita dapat banyak insight nih mengenai gizi seimbang pada remaja. Kita jadi lebih tahu mengenai siapa itu remaja sendiri, apa itu gizi seimbang, pilar gizi seimbang gimana, terus habis itu penerapannya di isi piring kita buat bisa kita terapin ke makanan kita sehari-hari gimana. Kemudian bahayanya apa kalau kita nggak memenuhi gizi seimbang yang ternyata juga cukup serius ya kalau dilihat, dan gimana sih cara kita mengatasi mengenai pemenuhan gizi seimbang ini di remaja, dan remaja itu juga termasuk kita. Jadi semua yang kita diskusiin ini bisa bermanfaat nih buat kita dan bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman semua yang udah mau berpartisipasi di diskusi kelompok kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.